bisnis, manajemen lembaga dari Koperasi LKP yang nanti akan dibahas oleh Pak Eko. Nanti riwayat Pak Eko itu akan diperkenalkan oleh moderator. Perlu Bapak dan Ibu sampaikan, nanti malam kita akan ketemu melanjutkan e-learning kembali. Kemudian saya hanya menyampaikan saja tentang moderator kita hari ini. Moderator hari ini adalah Pak Suwarto, Ketua DPD Forum PLKP Jambi. Hostnya, host yang sudah pengalaman luar biasa, yaitu Pak Syahril Kiram, Ketua DPD. Bang Pak Suwarto membuka pengajian sekarang. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Ketum, juga Pak Sekjen, juga para jajaran DPP Forum Keluarga Kursus di Indonesia. Hari ini Bapak Ibu kita akan sharing dengan Pak Eko Desri ya, dari Lampung. Pak Eko Desri ini sosok yang sudah sukses di bidang pendidikan non formal ya, yaitu pimpinan IDEA Indonesia Lampung. Ya. Pada hari ini strategi korporatisasi LKP dari asal jalan jadi bisnis miliaran. Wah, luar biasa sekali ini. Pokoknya Bapak Ibu ikuti dengan cermat, ini materi luar biasa. Karena kalau ikut pelatihan Pak Eko ini bayarnya jutaan ini, ya Pak Eko. Yeah. Nah, mudah-mudahan kita semua dari pengelola kursus ya bisa tertular ilmunya Pak Eko yang dahsyat ini dari bisnis yang asal jalan. Sekarang dia jalan. Jadi bisa kita contek nanti ilmunya. Mohon Pak Eko di-sharingkan ya jurus-jurus mautnya itu ya, jurus-jurus maut dalam mensukseskan lembaga kursus dan pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu mungkin itu saja pengantarnya. Kita langsung kepada Pak Eko. Silakan Pak Eko, bisa monitor Pak Eko. Ya, suara saya jelas Mas Suwarto? Jelas. Jelas Pak Eko. Baik, silakan Pak Eko ya. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketum Idola yang tetap ganteng, Pak Sekjen, seluruh Ketua DPD, pengurus DPP, dan rekan-rekan Forum LKP di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya membangun IDEA Indonesia dari 2009, di mana ya sama dengan kebanyakan teman-teman LKP di luar sana, ketika membangun LKP ya sekedarnya atau asal jalan saja. Saya izin untuk mulai share screen teman-teman. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat? Oke, jelas Pak. Jelas ya, baik. Hari ini saya akan bicara tentang pengalaman saya mengkorporatisasi sebuah LKP menjadi sebuah unit bisnis. Sebelumnya saya kenalan dulu, nama saya Eko Desrianto. Ada 5 perusahaan yang sekarang ada di bawah kendali saya dalam operasionalnya. Yang pertama ada namanya PT IDEA Indonesia, IDEA Asia Investama, itu adalah holding, mana saya sebagai presiden direktur di situ. Kemudian yang kedua ada IDEA Indonesia Academy. Ini adalah PT yang membawahi LKP IDEA Indonesia. Jadi LKP itu Bapak Ibu boleh didirikan oleh sebuah PT. Jadi tidak hanya didirikan oleh perorangan. Kemudian yang ketiga yang bergerak di bidang property and development.
atau developer itu ada Idea Indonesia Propertindo namanya. Jadi kami juga bergerak di bidang property and development. Yang kemudian berikutnya adalah kami juga bergerak di bidang operator hotel. Jadi karena kami itu LKP-nya LKP pelatihan perhotelan, nah Idea Indonesia ini juga bergerak di bidang operator and consultancy untuk bidang pelatihan, bidang perhotelan dan restoran atau hospitality pada umumnya. Dan yang terakhir, kami, kebetulan istri saya dokter, Bapak Ibu, jadi kita juga bergerak di bidang health and consumer goods, di mana kita punya klinik kesehatan, gitu ya, kemudian ada minimarket. Itu saya itu pakai Idea Sakinah Bersama. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah salam dari Idea Indonesia Lampung untuk semua DPP rekan-rekan seluruh Indonesia di forum LKP. Saya untuk ya. Kemudian yang berikutnya sekedar perkenalan bahwa tahun 2015 ketika itu saya masih melaksanakan atau menyelenggarakan LKP itu dengan ala kadarnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya juara harapan 3 apresiasi lembaga berprestasi dari Mendikbud ketika itu di Bandung sama Mas Warto juga kalau nggak salah. Kemudian 2016 itu juara 2 pengelola LKP tingkat nasional di Palu, itu juga sama Mas Warto. Mas Warto ini luar biasa sama saya, udah di mana-mana bareng terus. Kemudian yang ketiga itu kemarin terbaru adalah di 2019 kita juga 1 nasional apresiasi lembaga berprestasi dari Mendikbud. Ini di Makassar. Nah, kita harus mulai dengan satu pertanyaan, Bapak. Korporatisasi bisnis LKP. Kan banyak saya itu ketika bicara dengan teman-teman LKP, terutama ketika saya dulu belum menjadi pegiat di forum LKP, sebelum dihubungi Pak Ketum untuk jadi ketua DPD Lampung, itu di organisasi sebelah di mana kita hijrah dari sana semuanya. Ketika saya bicara tentang ayo LKP itu harus di mindsetkan sebuah perusahaan. Mereka selalu mengatakan bahwa bukankah LKP itu bermisi sosial ya, bukan bisnis ya. Nah ini yang di sampai hari ini gitu. Tetapi ketika saya tanya, bukankah kalau ada program bantuan pemerintah kita berbondong-bondong mengajukan proposal? Saya bilang gitu. Jawabannya kebanyakan iya. Yang kedua, bukankah kita ingin jumlah peserta kursus kita meningkat? Hampir semua mengatakan iya. Kemudian, bukankah kita mengenakan biaya kepada peserta yang mau ikut pelatihan atau kursus di tempat kita? Semua bilang iya, nggak ada yang menggratiskan sama sekali. Kecuali dapat bantuan dari pemerintah. Kemudian, bukankah kadang-kadang kita terpikir untuk buka cabang? Oh, ternyata iya. Banyak orang yang pengen buka cabang atau pengen buka apa gitu. Ternyata iya juga jawabannya. Bukankah kadang-kadang kita perlu pinjam dana dari pihak lain? Oh, ternyata ini dialami banyak orang. Dan terakhir, bukankah jika ada yang mau memberi dana untuk mengembangkan LKP, kita mau? Gitu. Makanya, oh iya juga. Kalau ada yang mau, kita mau aja. Gitu. Nah, artinya, banyakkan dari jawaban ini adalah iya. Maka, LKP is a business. Gitu. Maka LKP itu bisnis, Bapak Ibu. LKP itu adalah perusahaan swasta yang harus dikelola secara korporasi. Gitu. Karena kalau kita mindset-nya adalah ya LKP itu kegiatan sosial gitu ya, kemudian ya ada bantuan dari pemerintah, mengharapkan dari orang lain, kita jualnya ya kalau bisa jual 100.000, 200.000. Sebagai informasi, Idea Indonesia itu jual program 25 juta, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa karena kami sejak awal memang membuat LKP itu as a business, bukan sebagai lembaga atau yayasan sosial. Maka dan saya tanya kepada teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan ini, oh ternyata semuanya hampir mengatakan iya, pengen jumlahnya siswanya banyak, iya, pengen buka cabang, iya, pengen macam-macam, iya.
Oh ternyata kalau dia sama berarti dengan saya. Persamaannya adalah kita sama-sama melakukan atau menjalankan sebuah bisnis. Baik, saya ingin bicara tentang sekilas tentang IDEA Indonesia. IDEA itu saya dirikan tahun 2009, dikelola asal-asalan sampai 2016, Bapak Ibu. Dulu di 2010 saya itu ngajukan kredit itu hanya dapat 70 juta, itu pun dari BPR. Ya. Kemudian setelah itu 2014 saya ngajukan lagi kredit, dapatnya hanya 350 juta, itu dari Bank Umum. Di 2017 saya bertransformasi. Di 2017 saya bertransformasi dari pengelolaan yang asal-asalan menjadi sistem korporasi. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Di pertengahan 2018 dengan mudah saya dapat kredit 1,5 miliar dari Bank Umum. Gitu. Kemudian di 2019 kemarin saya bertemu dengan partner strategis untuk pengembangan 10 cabang. Ya kalau di IDEA itu mengembangkan cabang rata-rata sekarang harus menyiapkan 1,5 miliar, Bapak Ibu. Kalau 10 cabang ya kita bisa hitung sendiri. Kemudian di April 2019 saya mendapatkan dana investasi dari investor ini, satu perusahaan investasi di Jakarta, perusahaan cukup besar, itu yang jumlah investasinya kepada IDEA Indonesia itu digit. Jadi sudah puluhan sekian miliar. Kemudian di Maret 2020 kemarin, Bapak Ibu, kalau kita kemarin itu tanggal 16 ya, atau pertengahan Maret itu kita sudah lockdown atau sudah mulai, bukan lockdown ya, tapi working from home. Mulai ada himbauan dari pemerintah untuk social distancing segala macam. Alhamdulillah saya pada tanggal 26 Maret itu masih menandatangani sebuah investasi besar yang jumlahnya juga puluhan miliar. Nah, salah satu yang menjadi proyek kita saat ini adalah dengan investor-investor kita ini adalah mengakuisisi 10 hotel bintang 3 dengan nilai triliunan. Jadi kita sekarang sedang melakukan pendekatan dengan beberapa owner hotel yang sudah kita cocok gitu ya, lokasinya cocok, fasilitasnya cocok, jumlah kamarnya cocok gitu. Kemudian sekarang kita sedang berkomunikasi dengan 10 owner ini untuk kemudian kita akuisisi dalam waktu antara 2020 sampai 2022. Nah begitu. Nah, jadi itu nilainya triliunan, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi adalah, coba Bapak Ibu lihat, antara 2009 sampai 2016, IDEA Indonesia itu berjalan dengan sangat linier. Tetapi setelah 2017, IDEA Indonesia berjalan dengan eksponensial. Begitu cepat, begitu dahsyat gitu ya. Dan itu bukan karena pengelolanya saya yang hebat, bukan. Tetapi ada satu rahasia Bapak Ibu yang akan saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu pengen bisnisnya itu menjadi dahsyat, menjadi hebat gitu. Nah, apa itu? Yang pertama saya ingin sampaikan dulu sekarang IDEA Indonesia itu keadaannya kayak apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah our IDEA Grande Hotel, kita membangun hotel sendiri Bapak Ibu. Ini ada 55 kamar dengan 16 meeting room, 1 ballroom. Lobby dan restorannya, kemudian ini kamar kita, kamar hotelnya, kemudian meeting room-nya seperti ini Bapak Ibu. Dan sebagai informasi ini Pak Ketum dan Pak Sekjen yang mengawali mengawali peletakan batu pertama matur nuwun Pak Sekjen. Ya, kemudian ini dan kita juga punya computer laboratory di mana IDEA Indonesia itu juga harus diwajibkan menguasai sistem di hotel, maka kita punya laboratorium sistem perhotelan dan restoran. Kemudian ini ada grand ballroom kita. Jadi Pak Ketum dan Pak Sekjen nanti kalau mau adakan Rakernas. Monggo ditampung dong. Siap. Gratis biayanya.
Yang kedua kita juga punya Pak, hotel under our management, itu namanya BBC Hotel and Convention. Ini juga hotel yang tidak kalah keren juga di Malang. Kalau cuma 5, nah ini kamarnya Ibu, dia lebih minimalis gitu ya, tapi lebih banyak, kemudian ini restorannya, nah lengkap dengan swimming poolnya. Tapi dia tidak punya ballroom yang cukup besar. Ballroomnya hanya sekitar untuk 400 orang. Kalau yang Idea Grande tadi, ballroomnya bisa 1.500 orang. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai, gitu ya? Bagaimana kita memulai untuk bisa membuat LKP itu menjadi sebuah korporasi bisnis, tidak LKP as usual. Tidak LKP seperti biasanya, tidak LKP yang selalu berpikir kapan ini PKK turun, kapan PKW turun gitu. Ini yang harus kita ubah. Pak Ali itu mendirikan forum LKP dengan bersama para founder, para pendiri itu dengan satu tujuan itu untuk membuat satu perubahan dalam cara mengelola LKP. Jadi LKP itu nggak boleh biasa-biasa saja, karena beliau juga sudah menerapkan sistem korporasi bisnis ini dengan cara franchise LPIA. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan ini sharing dari pengalaman saya sendiri sehingga menjadi materi sharing saya saja. Pertama, temukan partner untuk mendirikan perseroan terbatas atau Bapak Ibu, LKP tidak boleh berbentuk lembaga kalau kita mau besarkan. Harus berbentuk PT, Bapak Ibu. Ya, harus berbentuk PT. Siapa partner yang perlu kita cari? Pertama, pemodal besar. Nah, ini kalau ketemu pemodal besar itu tentu tempatnya bukan LKP. Ya, saya katakan tempatnya bukan di forum LKP. Maka Pak Zul kalau kita lihat itu berkomunitas di Kadin, di HIMI, di segala macam. Wah, itu tempatnya ikan-ikan besar itu, Pak Zul. Sudah tepat itu bahwa teman-teman LKP itu tidak boleh hanya aktif berkutat forum LKP saja, karena forum LKP menjadi komunitas yang sangat positif, tetapi di sisi yang lain kita perlu untuk mendapatkan banyak sekali share dari banyak orang di luar sana yang tentunya punya modal lebih besar daripada kita. Atau kalau kita ini belum ketemu, cari teman yang punya pengalaman untuk membesarkan PT, gitu. Jadi dia sudah biasa di korporasi, ya, paling tidak di level direktur, gitu ya. Kemudian ajak dia untuk membesarkan kita itu. Atau sesama pengelola LKP yang satu visi dan masih energik. Jadi kan saya harus sampaikan ini, ada beberapa teman-teman yang di Lampung itu pengen buat PT lah, LKP-nya mau jadi PT. Tapi cara mengerjakannya dengan sangat slow gitu, sehingga ya hanya berubah rumah doang gitu, tapi ya isinya sama aja. Dan itu saya tidak sarankan. Harus dengan orang-orang yang punya visi dan harus energik ya. Dan, atau cari teman yang punya jaringan yang luas. Nah ini kalau di beberapa komunitas kayak HIPMI, kayak beberapa komunitas pengusaha itu ada namanya pitch the investor atau meet the investor. Nah itu di mana event-event investor-investor pada datang. Tapi bisa juga nanti Pak Ali ini menyelenggarakan waktu Mukernas itu langsung pitch the investor, undang investor-investor besar, nanti LKP-LKP yang punya visi untuk kemudian mempresentasikan visinya dalam waktu 5-10 menit untuk mendapatkan investasi besar. Nah, kemudian atau bisa juga partner di PT kita itu karyawan kita yang paling potensial. Nah, itu bisa untuk partner untuk mendirikan PT. Nah, yang berikutnya adalah tentukan bersama peran dari masing-masing pemegang saham. Bapak Ibu, saya melihat begitu banyak orang yang biasa kemudian pisah ranjang atau joint venture-nya bubar gitu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang tidak
yang tidak ini orang Jawa, ini orang kita, orang Indonesia pada umumnya itu ewuh pakewuh di awal gitu. Nah, sehingga kita tidak punya konsultan hukum, ya, kita tidak mau berbicara tentang hukum gitu. Ya, akhirnya dari situ banyak yang tidak jelas. Nah, karena tidak jelas ini kemudian akhirnya banyak masalah. Tentukan siapa yang direktur, siapa wakil direktur, siapa komisaris. Sebagai informasi, PT itu minimal didirikan oleh 3 orang, Bapak Ibu. Dan jangan istri kita atau suami kita, ya. Saya sarankan untuk tidak melibatkan suami atau istri di bisnis. Ya, walaupun orang bilang enaknya kalau umpamanya dengan istri sendiri gampang diatur atau suami sendiri gampang diatur. Tapi saran saya cari salah satu dari yang lima hal yang saya share di atas tadi. Kemudian tentukan besaran saham. Kita ini perusahaan mau digedein segede apa, maka sahamnya berapa. Kemudian pembagian peran dalam operasional dan pengambilan kebijakan. Jangan sampai bertumburan, jangan sampai bertabrakan. Harus ada 1 matahari, tidak boleh ada 3 matahari. 2 matahari aja tidak boleh, apalagi 3 matahari. Siapa yang harus mengambil kebijakan tentang apa? Namanya wakil direktur ini khusus mengambil kebijakan tentang administrasi dan keuangan. Kemudian direktur utama itu mengambil kebijakan tentang pengembangan bisnis, operasional, dan SDM. Ya sudah, kita harus percaya bahwa pembagian itu berdasarkan pada kesepakatan awal, dan itu harus tertulis, Bapak Ibu. Tidak boleh tidak. Jadi sebelum kita mendirikan PT, orang-orang yang akan kita ajak mendirikan PT itu harus sudah diberikan sebuah perjanjian, namanya perjanjian pra pendirian, di mana di situ harus semua sudah jelas. Jadi tidak boleh tidak jelas. Nah, kemudian tentukan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Nah, ini modal dasar itu adalah kesepakatan, namanya 3 orang masing-masing berapa gitu. Itu kesepakatan modal dasar. Modal ditempatkan itu adalah modal di mana orang sudah oke, saya sanggup untuk menempatkan modal sekian gitu. Modal disetor itu adalah modal yang Bapak Ibu setorkan ke bank. Nah, ini minimal 25% dari total modal dasar dari yang disepakati, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah detailnya begitu. Ya, ini sambil melihat Pak Ali sedang makan sarapan pagi ya. Oke, selanjutnya adalah tentukan jenis-jenis usaha yang akan dilakukan PT. Karena nanti Bapak Ibu akan ditanya oleh notaris, ini PT mau bergerak di bidang apa? Gitu. Salah satunya harus ada pelatihan, event organizer, penjualan, distribusi, properti, dan segala macam. Monggo, itu adalah satu hal di mana Bapak Ibu bebas menentukan, paling tidak isikan 5 jumlah usaha atau 5 jenis usaha di satu PT. Kemudian ini penting, Bapak Ibu, sekarang ini kan kita mengelola LKP itu masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Kita lagi gitu yang ngurusin uang itu. Next time kalau kita sudah jadi PT, ini tidak boleh terjadi. Saya ini digaji, Bapak Ibu. Saya ini pendiri, saya pemilik perusahaan, tapi saya digaji. Saya tidak mengelola uang perusahaan. Gitu. Maka tentukan gaji dan cara pembagian hasil dividennya dari awal sudah tentukan. Direktur itu harus digaji berapa, komisaris digaji berapa, wakil direktur berapa, gitu. Kemudian kapan pembagian dividen, setiap tahun sekali kah, atau setengah atau 2 tahun sekali kah, atau nggak bagi dividen selama 3 tahun. Itu yang saya lakukan dengan perusahaan saya. 5 perusahaan saya itu tidak bagi dividen dalam waktu 3 tahun pertama. Tidak boleh. Jadi karena direktur dan dewan direksi itu harus sudah digaji dan harus cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, gitu. Maka saya buat perusahaan 5, Bapak Ibu, supaya benar-benar cukup gitu. Ya, kan semuanya dapat gaji itu dari gaji direktur utama kan. Gitu. Kemudian laba ditahan itu kalau kami putuskan 40% dari laba setahun dan laba tahunan. Ini tidak boleh dibagi. Pokoknya 40% dari total laba itu nggak boleh dibagi. Tapi untuk apa? Untuk pengembangan bisnis. Ini yang akhirnya kita bisa membangun asrama. Asrama kita kapasitas sekarang sudah 600 orang. Itu kita bangun. Kemudian hotel kita bangun juga. Akuisisi hotel akan kita lakukan.
Nah, maka ini dari mana? Selain dari dana investor, kita juga punya dana cadangan dari retain profit atau yang disebut dengan laba ditahan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah, nah ini saya kasih teknis sekali Bapak Ibu ya. Ini silakan di screenshot boleh. Legalkan dengan akta notaris ya. Jadi akta pendirian perseroan atau akta pendirian PT itu harus dengan notaris, enggak bisa enggak. Bapak Ibu umpamanya dengan perjanjian di bawah tangan, kemudian buat PT kita berencana buat PT, itu belum jadi PT. Kemudian harus ada surat keputusan Menkumham. Nah, kemudian ada surat pernyataan kesanggupan setoran modal. Nah, itu nanti dari notaris itu yang menyiapkan. Nah, kemudian setelah aktanya jadi, silakan Bapak Ibu untuk membuka rekening bank atas nama PT. Semua transaksi Bapak Ibu, 5.000, 10.000, 100 juta, 1 miliar itu harus dengan rekening harus melalui rekening PT. Kenapa? Karena ini adalah penyeimbang laporan keuangan kita. Apa yang tercatat di laporan keuangan harus tercatat di rekening bank. Jika ini bisa dilakukan, maka bisnis kita benar-benar sehat, Bapak Ibu. Dan itu yang nanti bank akan lihat, oh ini bisnis bankable gitu, terpercaya, laporan keuangannya tertib dan segala macam. Nah, kemudian lakukan setoran modal ke rekening PT minimal 25% dari modal dasar. Namanya modal dasar disepakati 3 orang masing-masing 50 juta, maka 150 juta. 25%-nya itu dari 50 juta masing-masing orang, itu berarti sekitar 12 juta setengah atau berapa itu ya kalau 50 juta. Pokoknya ya sekitar 12 juta setengah. Itu disetorkan ke rekening, nggak boleh nggak disetorkan. Karena PT kita nggak akan jalan, PT kita namanya PT bodong kalau rekening ini atau setoran modal awal ini tidak disetoran ke rekening PT kita. Ingat ya, tidak boleh tidak ada setoran awal. Ini modal ini harus disetorkan. Kemudian keterangan domisili Bapak Ibu itu harus dilakukan, diurus di kelurahan setempat, kemudian NPWP kantor pajak, dan daftarkan melalui online single submission atau OSS untuk dapat nomor induk berusaha atau NIB. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kita sudah PT-nya lengkap, Bapak Ibu. Nah, ini PT-nya bukan PT kosong lagi, PT-nya sudah lengkap yang bisa beroperasional, yang bisa ikut tender, yang bisa ngambil proyek, kira-kira gitu, di pemerintahan maupun swasta, ini sudah bisa. Kalau ini belum, biasanya kita bilang, ini diurus nanti boleh nggak Pak? Ya sebenarnya boleh, tetapi kita tidak bisa, tidak kunjung menjadi besar. Ini kan mumpung Bapak Ibu lagi WFH, lagi banyak di rumah. Nah ini sepertinya ini bisa segera dilakukan, segera buat PT aja. Kalau nggak ada pihak lain, udah kita sendiri dengan karyawan kita. Karyawan kita caranya gimana? Kasih aja 1 lembar saham Bapak Ibu. Contoh umpamanya ada 1.500 lembar saham. Nah, maka karyawan siapa gitu yang paling bagus, kasihlah 10 lembar saham. Karyawan berikutnya karena kita minimal 3 orang, kasihlah 1 lembar saham gitu. Atau kalau sudah ketemu dengan partner, ya sudah kita bagi modal kira-kira gitu. Itu yang kemudian harus dilakukan. Tapi ini sangat mungkin sekarang ini karena notaris tidak libur Bapak Ibu, notaris terus kantor pajak juga masih buka untuk sekedar pengajuan online, pengajuan NPWP juga masih buka. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah PT berbentuk PT, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan dengan tim adalah fokus pada 2 aspek utama di perusahaan. Yang pertama adalah administrasi. Perizinan, kontrak kerja karyawan, BPJS, kemudian kontrak kerja dengan pihak lain, kemudian legalitas dengan masyarakat, itu semuanya ini harus diselesaikan dulu nih. Kalau ini selesai Bapak Ibu, kita jalannya itu enteng gitu. Jadi tidak ada hambatan macam-macam. Saya dulu 2018 waktu mau mulai bangun hotel itu, waktu Pak Ali sama Pak Zul datang itu, tidak lama dari itu langsung diliput koran, Pak. Kenapa? Karena dianggap perizinan kita belum lengkap gitu. Maka
langsung diliput koran. Tapi ya karena perizinan kita sudah lengkap, ya akhirnya kita langsung bisa mengkanter dengan rilis koran yang lain sehingga selesai masalahnya, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya perizinan tidak lengkap, maka Bapak Ibu bisnisnya akan diganggu oleh preman, diganggu oleh, mohon maaf, kadang-kadang ada LSM yang nggak benar gitu. Kemudian wartawan yang nggak punya koran atau wartawan yang punya koran yang nggak kenal dan nggak suka sama kita, maka sebaiknya proses aspek administrasi ini diselesaikan lebih awal. Yang kedua adalah aspek keuangan. Pertama tadi saya sampaikan, setoran modal ke bank harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan berarti PT kita PT kosong, Bapak Ibu. Yang kedua, keuangan PT harus terpisah dengan keuangan pribadi. Jadi tidak ada itu yang namanya direktur PT atau owner PT kemudian tiap bulan minta uang kepada perusahaan selain dari gaji, itu tidak boleh. Kemudian kekayaan harus segera dibalik nama atas nama PT. Contoh begini, Bapak Ibu bangun kayak Pak Zul kemarin bangun bangun istana lah kira-kira gitu ya untuk LKP-nya. Nah itu selama ini mungkin kalau seandainya itu masih atas nama lembaga atau bahkan atas nama pribadi Pak Zul gitu, itu sebaiknya segera kalau PT sudah ada maka itu dibalik namakan atas nama PT. Jadi seolah-olah PT itu beli gedung itu kepada Pak Zul gitu. Ya, yang tanda tangan nanti yang jual Pak Zul sebagai pribadi, yang beli Pak Zul sebagai direktur PT. Ya, itu nanti gampang dari notaris saja. Nah, itu contohnya. Jadi kan kita kan sekarang ini banyak yang sudah bangun ruko sendiri, punya ruko sendiri, punya segala macam itu. Itu kalau atas nama pribadi nanti Bapak Ibu itu tidak bankable. Ya, bank ya sekedarnya sajalah ngasihnya gitu. Atau itu tidak scalable. Investor nggak ada yang mau masuk karena semuanya masih atas nama pribadi. Gitu. Nah, yang kemudian adalah membuat laporan keuangan standar korporasi. Nah, apa ini laporan keuangan standar korporasi? Yang pertama adalah kita pasti tahu ada beberapa jurnal, kemudian laporan rugi laba dan neraca. Tapi yang juga penting adalah bahwa setiap uang yang keluar dan masuk itu harus berasal dari rekening PT. Jadi tidak boleh dari rekening pribadi. Nah, ini yang kemudian nanti perusahaan kita akan auditable. Jadi ketika ada kantor akuntan publik masuk ke perusahaan kita untuk mengaudit laporan keuangan kita, itu tinggal disuguhkan aja transaksi, nota-nota, dan transaksi dari bank. Nah, maka itu sudah auditable. Sudah saya pastikan perusahaan kita akan lolos audit dari kantor akuntan publik. Nah, kemudian laporan keuangan yang akuntabel dan auditable itu tadi ya sudah saya sampaikan bahwa yang disebut dengan auditable adalah ketika laporan keuangan didukung oleh nota-nota, kemudian didukung lagi oleh transaksi di cash in cash out-nya di bank. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, tentu nanti kita silakan kalau kita mau diskusi terkait materi kita hari ini. Tapi terakhir saya ingin sampaikan ada 6 aspek yang membuat investor tertarik. Atau ada 6 aspek yang membuat bank tertarik kepada bisnis kita. Pertama adalah administrasi perusahaan. Yang kedua laporan keuangan. Yang ketiga operasional. Jadi kita SOP kita harus benar-benar bagus dan teruji. Yang keempat, marketnya tidak boleh terbatas. Jadi marketnya ibaratnya gini, bisnis ini kalau dibuka di semua pulau, di semua provinsi, di semua kabupaten, itu bisa hidup, kira-kira gitu. Kalau umpamanya marketnya itu seluas itu, dan kalau kita ini kan alhamdulillah kita semua ya di LKP ini kan marketnya kan orang. Selama masih ada orang butuh pekerjaan, butuh pelatihan khusus ya pasti kita laku gitu ya. Nah, market ini berhubungan juga dengan operasional di marketingnya. Jadi kalau ada marketnya, cuman cara marketingnya salah, bisnis kita bagus tapi cara marketingnya salah ya tetap saja tidak bisa jalan gitu. Kemudian yang kelima adalah SDM. Jadi faktor SDM siapa yang mengelola ini?
terpercaya tidak, tim-timnya bagaimana, pengalamannya seperti apa. Jadi biasakan Bapak Ibu untuk kalau kita akreditasi kan selalu selalu ngumpulin CV-CV. Kalau kami melakukan filing Bapak Ibu. Filing itu gini, isinya CV, KTP, sertifikat-sertifikat, termasuk di dalamnya kalau dia pernah dapat promosi, surat promosinya kita filing di satu file. Kemudian kalau mereka pernah dapat punishment, mereka pernah dapat bonus, mereka pernah dapat, itu semuanya dibuat di satu file. Satu karyawan punya satu map, ya, satu karyawan punya satu map untuk nge-file semua karyawan kita. Nah, itu yang kemudian ketika kita mau buka informasi tentang apapun tentang karyawan kita, itu sudah ada filingnya dan itu cakep banget itu. Nah, SDM itu nanti salah satu yang akan diaudit oleh investor. Jadi siapa punya keahlian apa, portofolionya bagaimana, tutup target atau tidak, itu nanti investor yang akan mendue diligence namanya, atau meneliti dengan lebih dalam. Nah, dan yang terakhir adalah biasakan setiap tahun Bapak Ibu mengupdate rencana bisnis jangka panjang. Jadi rencana bisnis tahunan wajib, itu yang harus kita lakukan sebagai roadmap kita menjalankan bisnis. Tapi ada yang membuat orang lebih tertarik Bapak Ibu dibandingkan dengan target tahunan, yaitu target 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Itu harus disuguhkan dengan sedemikian rupa. Saya sendiri di 5 perusahaan saya itu selalu memiliki mengupdate ya, setiap tahun itu mengupdate rencana bisnis jangka panjang. Dan ketika ada investor atau bank yang mendengarkan itu jadinya menarik bisnis kita. Nah, ini yang 6 aspek yang dari saya sampaikan dari awal. Tentu kalau ini kita bedah satu-satu ya tidak bisa hanya 2 jam, mungkin bisa 2 minggu Bapak Ibu. Kalau mau kita ingin administrasi perusahaan itu apa aja dan bagaimana cara buatnya, laporan itu apa aja dan bagaimana cara buatnya, sampai rencana bisnis jangka panjang itu aspeknya apa aja, ya, itu bisa 2 minggu kita ngisi materinya. Tapi tidak apa, ini hanya sekedar informasi, sharing pengalaman dari saya, sehingga ya bisnis kita tidak begitu saja. Kadang kita sudah lama sekali, sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, tapi bisnis kita masih begitu-begitu saja. Dan tidak masalah usia itu berapa Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah senior, makanya jauh lebih senior dari saya, jauh lebih muda dari saya. It's not age, bukan masalah umur. Ini masalah visi. Lihat kayak Pak Zul, dan itu walaupun beliau sudah senior dan sudah sangat lama, tapi visinya untuk membangun LKP itu masih sangat-sangat kuat, luar biasa. Mas Warto, saya kira itu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mamanya ada pertanyaan, kita lanjutkan melalui sesi tanya jawab. Monggo, saya kembalikan ke Mas Warto. 45 menit cukup. Oke. Halo, Pak Suat. Luar biasa. Ya. Oke, Pak Zul. Luar biasa sekali ini. Ya, lanjut. Ya. Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan ya, supaya kita tertular semuanya ya, bagaimana ilmunya Pak Eko ini bisa kita serap. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari mana, sebutkan Bapak Ibu ya, dari mana, dari provinsi mana gitu, pertanyaannya silakan langsung kepada Pak Eko. Ayo di Yunus semua Pak Sahril ya. Dulu ada itu terlibat. Mungkin ada. Enggak waktu tapi gua mau tahu mana. Enggak tahu gua. Ambil dulu. Lanjut kan ini situ di. Tadi ada yang minta PPT-nya Pak Eko, bisa di-share Mas Eko ya. Belum tahu teleponnya dulu kalau itu. Meeting. Mas Warta, Mansur dari Samarinda mau nanya. Sultra.
Mansur dari Samarinda. Mas Mansur. Mas Mansur. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Nah, saya Mansur dari Samarinda, Pak Eko. Saya tertarik sekali dengan paparan dari Pak Eko, sangat-sangat menginspirasi dan hebat sekali. Nah, saya mau bertanya, Pak, untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, sekarang itu dan kondisi saat ini yang terdampak oleh virus corona ini. Nah, pertanyaan saya pertama, kira-kira bisnis apa, Pak, yang bergerak di bidang LK yang terdampak saat ini? Pertama. Yang kedua, kira-kira kalau kita mau memilih bank untuk pinjam atau mengajukan kredit, kira-kira pilih bank apa, Pak? Bank yang syariah atau bank yang non syariah? Terima kasih, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, ya, Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan, dan nanti baru dijawab. Dari Sultra ya? Sultra. Boleh, Sultra. Terima kasih. Ya, saya juga sepakat tadi dengan pertanyaan pertama, Pak Eko membawakan biasa. Terima kasih. Saya Sam dari Sultra. Saya tidak aktifkan video karena backlight ya. Saya mau tahu kalau Mas Eko tadi kan juga dari LKP ya. Nah, untuk Mas ini membangun dapatnya jika LKP tersebut tidak mempunyai modal. Jadi kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk modal bisa seperti Mas Eko. Lebih jika pengalaman yang diceritakan lagi. Terima kasih. Oke, mungkin dua dulu biar lebih jelas penjelasannya, Mas Eko. Yang pertama dari Samarinda tentang bisnis yang tidak terdampak dari corona. Yang menyangkut dengan KP, Pak Eko ya. Kemudian bank mana yang tepat untuk mencari pinjaman? Apakah syariah atau bank non syariah atau bank NIM bisa gitu. Nah, itu dulu Pak. Halo, Eko. Baik, terima kasih Mas Warto. Pertanyaan pertama dari Samarinda, bisnis LKP yang tidak terimbas oleh COVID-19, tidak ada yang tidak terimbas, tidak ada yang teman-teman LKP juga pada biasanya di bulan Maret itu sudah kelihatan berapa ratus siswanya gitu. Kali ini banyak yang hilalnya belum pada muncul kira-kira gitu. Nah, tapi saya ingin sampaikan Mas siapa dari Mas Samarinda tadi, siapa Mas Warta namanya? Mansur. Mas ya. Mansur. Mas, jadi teman-teman di Lampung, forum LKP di Lampung itu pivot lakukan untuk memanfaatkan, contoh ada yang bisnisnya jahit, langsung membeli kemarin gitu di awal kita ngobrol Pak, terus kayak gini, saya bilang masker kain, dan begitu dibuat malah bukan hanya masker, APD-nya, alat pelindung dirinya juga sudah dibuat, dan setiap minumnya ribuan masker dan APD. Ini kalau Bapak Ibu ada yang bisnis itu, dan yang melakukan adalah anak-anak training, anak-anak peserta khususnya. Nah, terus bagi kita yang bisa
kalau kita bukan jahit, bukan konveksi. Saya kan Bapak Ibu, sering-seringlah membuka kelas online gratis. Ya, saya sarankan untuk sering-sering membuka kelas online gratis. Siapapun boleh ikutan. Nanti materinya harus yang bagus-bagus, jangan yang kasih materi. Nah, setelah itu di akhir silahkan untuk melakukan promo terhadap masing-masing. Jadi sekali lagi untuk saat ini revenue kita tidak bisa kita generate dengan cepat. Maka yang bisa dulu aja. Salah satunya adalah bisa jualan dengan cara buka kelas online gratis. Kemudian di akhir kelas sampaikan bahwa kita dan jangan lama-lama kelasnya, setengah jam atau 1 jam saja, bisa kelas teknis, bisa kelas inspirasi. Serui Papua mau bertanya. Nah, maka rekan-rekan nanti silahkan melakukan itu agar bisa tetap eksis di zaman COVID-19 ini. Sebagai informasi Bapak Ibu, jadi kita sekarang berasumsi bahwa orang semuanya lagi susah gitu ya. Kemarin kami di AIDA itu kan sebuah research gitu kepada calon peserta kita. Jadi yang nanti akan masuk di bulan Juni itu siswa-siswa kita research. Caranya research bagaimana? Caranya research adalah mereka kita berikan promo, mereka melakukan angsuran selama bulan Maret, April, Mei itu kan diskon 500.000 sampai 2 juta. Apa yang terjadi? Oh, ternyata mereka pada bayar gitu. Jadi akhirnya kami berpikir, tidak terbukti asumsi kita sekarang ini bahwa COVID itu melumpuhkan semua aspek ekonomi masyarakat dari kota sampai desa. Oh, ternyata tidak terbukti gitu. Maka teman-teman, tolong ini 2 hal tadi bisa dilakukan. Yang pertama adalah selenggarakan kelas online gratisan, kemudian kasih promo di akhir. Yang kedua, lakukan research kecil. Promo-promo umpamanya yang daftar selama COVID ini kita gratiskan apa, kita kasih apa, diskon apa, kira-kira gitu. Yang pertanyaan kedua masih dari Samarinda adalah, kalau kita mau ke bank, itu bank umum, bank syariah, bank miun, bank pelecet, kira-kira gitu. Kalau saya bilang, Pak, bank yang mau kasih pinjaman aja. Nah, karena ini kan terkait dengan value masing-masing ya, value masing-masing. Jangan kita punya idealisme, umpamanya saya butuh 28 miliar untuk bangun hotel. Tiba-tiba saya karena pengen ke syariah, saya ajukan 35 miliar, cuman kata mereka nggak sanggup untuk membiayai sebesar itu. Karena saya di kota kecil. Begitu saya ajukan ke bank umum, ternyata mereka sanggup untuk memberikan pinjaman itu. Ya, saya akan pilih bank umum, kira-kira gitu. Tapi kalau kebutuhannya masih kecil, yang bank syariah masih bisa handle, BMT masih bisa handle, atau bank masih bisa handle, monggo. Itu tergantung value masing-masing. Tapi kalau saya, karena ini PT Bapak Ibu, itu bukan pribadi urusannya. PT itu urusannya bisnis gitu, urusan badan hukum yang berbentuk PT. Walaupun kita yang memutuskan. Itulah makanya Bapak Ibu menyiasatinya dengan begitu. Dulu, ini sepengetahuan saya Bapak Ibu, riba itu diharamkan karena yang minjemi uang orang-orang kaya memberikan bunga yang besar kepada orang-orang miskin. Nah, sekarang gitu ya, yang minjem ke bank besar-besar itu PT-PT yang tidak ada milik pribadi gitu. Semuanya milik korporasi. Tidak ada yang bertindak sebagai pribadi. Dan yang kalau kita nggak manfaatkan bank-bank dari uang-uang yang kita tabung itu, uang di bank, ya yang manfaatkan ya teman-teman kita di sebelah gitu, PT-PT ya 9 laga kira-kira gitu ya istilahnya. Jadi ya kita harus partisipasi, manfaatkan dana itu kalau seandainya Bapak Ibu mau. Tapi yang paling penting itu gini, saya dulu Bapak Ibu itu dapat nyata
kalau yang itu dari dinas gitu. Dinas itu sudahlah, kalau mau datang ya syukur, nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Yang justru diundang itu adalah dari bank, ya Bu ya, dari mitra strategis gitu. Itu yang diundang. Jadi mereka sekali lagi cara-cara kita, kalau kita buka pelatihan atau kita pembukaan program PKP dinas mulu ya. Ya dinas boleh lah tetap harus diundang, tetapi ya ayo kita korporasi nah apa itu jadi jadi bensin aja lah gitu untuk kita. Seru, mau bertanya. Jangan jadikan itu sebagai layanan untuk mensupport dapur kita, ya itu buruk sekali. Bisnis kita nggak akan bisa gede. Mana ada dana buat kita kaya raya, itu nggak ada. Berapa 3 juta, 4 juta, 9 juta kira-kira gitu. Program itu bisa 2 juta, Bu. Dari Pak Medi di Wikom Serui Papua mau bertanya. Sebentar. Dari Sultra itu ada pertanyaan dari Mas Sam ya. Modal awalnya berapa? Pak, Bu, saya modal awal membangun PT yang pertama itu hanya 200 juta Bapak Ibu. Jadi tidak besar. Kemudian kalau sudah PT yang holding itu memang sudah sangat besar, maka semua PT saya sekarang tidak ada yang di Lampung. Semua PT saya alamatnya di Jakarta, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau di Lampung, saya tinggal di kota kecil, di kota metro, itu begitu kita punya PT besar gitu ya langsung kelihatan gitu. Kita akan jadi idola baru oleh kantor pajak ya. Yes. Tapi ini off the record ya. Nanti kalau ada yang share ini tolong diedit ya. Kemudian nah nanti kalau saya pindahkan semua ke Jakarta, karena kalau Jakarta itu ya kita punya kekayaan berapa aja tetap termasuk kita ini masih belum kaya karena semua triliuner Indonesia itu rata-rata di Jakarta. Nah itu Mas Sam, berapa modal awalnya? Udah siapin aja, nggak usah banyak-banyak lah, 200 juta itu cukup untuk membangun sebagai modal di setor ya, modal di setor dari PT kita. Nah, itu saja. Mas Suwarto, saya kembalikan ke moderator. Oke. Izin Pak Moderator dari Pak Medi di Wikom Serui Papua. Ya, sebentar Pak ya, sebentar. Baik, Bapak Ibu. Poin pertama yang pertanyaan Pak Mansur dari Samarinda tadi, sepertinya bisa kita simpulkan bahwa memberi duluan, memberikan kelas online gratis, itu efeknya luar biasa. Sehingga pesertanya pun akan mempromosikan lembaga kita dengan sendiri. Baik Pak, silakan Pak yang mau bertanya tadi. Dari Pak Medi di Wikom Serui Papua. Izin Pak Moderator. Bisa langsung nggak? Bisa langsung. Silakan Pak Medi. Harus keluar dulu. Selamat siang para peserta. Selamat siang Pak narasumber Pak Eko. Kita masuk ke untuk keadaan yang ada memang sangat berpengaruh sekali dengan ini kalau ada kegiatan yang kita lakukan. Saya jelas ya? Ya, jelas. Jelas. Oke. Di sini storeng ada feedback. Ya, terasa sekali pada saat bulan Februari itu peserta didiknya rencana tiap bulan kita ada 1 gelombang, ternyata sampai bulan Maret ini cuma 1 gelombang, Pak. April ya, sudah jadi setiap bulan kita dapatnya 4 gelombang sebenarnya setelah April ini, tapi sampai sekarang cuma 1 gelombang untuk kelas umum. Nah, di sini teman-teman sekalian terasa sekali karena kebetulan kita pelatihannya itu kursusnya aplikasi perkantoran. Kan tidak terlalu diminati kalau di kota ya, kalau di sini masih ada. Dan kita mau ekspansi ke kegiatan lainnya, tapi terlihat kayaknya sudah tertutup.
minat masyarakat sudah tertutup karena mereka sudah distancing sosial ya, gitu. Jadi kenapa sampai kita masih tetap jalan? Karena dari awal pembentukan lembaga kami, kita sudah buat kelas magang, Pak. Ini mungkin bisa masukan dari teman-teman. Kita buat kelas magang, kelas bisnis begitu. Jadi peserta didik yang selesai, mereka bisa magang di tempat kita. Nanti ada kesepakatan diberi gaji atau tidak, tapi kita terima pelanggan dari luar dan itulah kita bisa hidup. Gitu. Jadi kalau operator kita layani ya rental kan. Jadi dari luar mereka datang mahasiswa bikin ketik. Sampai sekarang kita masih hidup, Pak. Kita akhirnya dihidupkan dengan magang itu. Ada beberapa peserta didik yang terlibat di kelas magang dan akhirnya mereka jadi karyawan tetap. Jadi ada kalanya kita tawarkan sama peserta didik kalau sudah selesai apakah mau kelas magang, nanti ada sertifikat magangnya. Dan di situ kita mutualisme ya, mereka dapat ilmu juga untuk pelayanan masyarakat, kita juga dapat income masuk. Jadi akhirnya tidak digaji. Mereka seperti dari mereka pekerjaan mereka, persentase kita bagi. Dan akhirnya ada beberapa yang jadi karyawan tetap. Itu. Mungkin kalau yang PKK atau PKW seperti kegiatan menjahit dan kegiatan lainnya, minta maaf teman-teman, sama ya. Kita senasib. Tidak ada kelas yang tidak ada yang minat. Jadi ini berdampak sekali. Cuma kita selama beberapa hidup dengan itu. Itu ada seperti memang ada izinnya dari setempat. Kita buka di situ keseluruhan lembaga tertulis lembaga ya. Di bawahnya kita menerima ketikan, menerima fotokopi dan banyak. Jadi kita itu. Nah, itu dari kami. Ada masukan-masukan teman-teman yang lain, mungkin bisa kita saling berbagi. Tanya Pak. Dulu, silakan sih. Pak ini mau tanya Pak. LKPDW dari Solo dulu. Baik. Solo Pak, Solo. Selamat siang Pak. Pertanyaan. Pak. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama tadi bisnis yang Bapak uraikan. Apakah ini Pak Budi ki? Halo, tidak Bapak. Maksudnya begini. Bapak Pak Soeharto, siapa yang bertanya Pak Soeharto? Suaranya kecil. Dengan perhotelan atau tidak? Dari Solo Pak, dari Solo. Yang kedua Pak Eko, tadi saya melihat nama bisnis akan diarahkan ke PT yang Bapak bangun. Ataukah bagaimana Pak teknisnya? Jadi ada 3 tadi, mohon maaf ulang. Yang pertama tadi linear atau bagaimana dengan PT, maranya, brandingnya, penempatan. Terima kasih Pak. Baik, Pak Ibu, ya. Bali Pak. Ibu Sulis Pak. Ya, dari mana Ibu? Saya dari LKPDW Jakarta Barat wilayah 1 Pak. Ibu Sulis ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita harus PT ya Pak, atau notaris PT gitu Pak. Kebetulan LKP saya itu dulu punya akte notarisnya CP. Bagaimana Pak bedanya apa? Karena saya bergerak di bidang tata kecantikan rambut, kecantikan kulit, dan pengantin. Tolong penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Eko mungkin bisa dijawab dulu ya. Kalau Pak Medi tadi sepertinya tidak ada pertanyaannya ya. Mungkin masukkan saja. Kemudian dari Solo Pak. Pak Eko dari Solo dan dari Jakarta Barat. Silakan Pak Eko.
Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Pak Eko mungkin terputus itu. Selamat siang senior, Manun Surabaya. Pak Soeharto. Halo Pak Eko bisa. Halo Mas Soeharto, suara saya ada. Oke, silakan Pak Eko. Sip. Ada ya? Silakan Pak Eko. Oke. Ada. Surabaya dipending dulu Pak ya. Bentar Pak ya. Silakan Pak Mas Eko. Baik, yang pertama dari Pak Medi, sharing beliau terkait menghadapi COVID, ada pengumuman, ada segala macam. Itu yang salah satu yang menarik ya, Ibu. Silakan kalau memang bisa diaplikasikan di LKP masing-masing bisa dicontoh. Yang kedua terkait dari pertanyaan dari Solo, apakah bisnis saya linear? Core bisnisnya adalah pelatihan perhotelan. Yes, Pak. Jadi kalau Bapak lihat tadi, saya memulai bisnis itu dari LKP perhotelan, kemudian saya bangun hotel, saya bangun restoran, kemudian saya punya klinik kesehatan. Itu dalam rangka semuanya sebenarnya kita membuat satu sistem integrasi dalam bisnis kita, sehingga satu dengan yang lain itu saling memberikan niche market, Pak. Contoh umpamanya kita bangun asrama. Di asrama ada 600 orang. Kemudian semuanya kita menyiapkan catering, dan mereka butuh tempat belajar, maka hotel kita menyiapkan meeting room dan segala macam untuk mereka belajar. Kemudian mereka pasti ada yang sakit, ada yang kurang sehat, mereka butuh obat, maka kita siapkan untuk klinik kesehatan dan segala macam. Basicnya itu, jadi niche marketnya sudah ada dalam rangka menyelenggarakan mendirikan PT-PT yang lain itu. Kemudian kita sudah punya niche market dari LKP. Kemudian apakah penamaan PT itu sengaja, Pak, untuk branding? Oh iya, memang semua PT saya itu kita namakan, ada nama idenya supaya memperlihatkan keterikatan atau integrated ya, terintegrasi antara satu sama yang lain, itu kelihatan integrasinya, bahwa LKP itu punya hotel, hotel punya LKP, punya perusahaan yang lain, itu biar saling sama-sama. Artinya begini, kalau seandainya orang itu mau sudah jadi sudah jadi LKP kita, gitu ya, sudah jadi LKP kita, ya akan lebih mudah untuk menjadi market untuk bisnis kita yang lain. Jadi memang saja, Pak, itu kita membranding begitu. Kemudian bagaimana penempatan kerja anak-anak? Ya kita alumninya sudah 4.000-an orang, Pak, yang sudah bekerja di hotel, datanya ada. Nah ini penting ya. Penempatan kerja kita itu sekarang kami jarang meminta untuk kita tempatkan untuk pekerjaan. Alumni kita yang sudah di posisi supervisor, manager, senior manager, yang sudah hotel manager, nah mereka inilah yang kemudian membawa anak kita yang sedang bekerja profesinya masing-masing. Dan saat ini sudah anak-anak kita, Pak, itu ada di 582 hotel di seluruh Indonesia, dan restoran ya, restoran mewah itu sudah ada 582 buah. Sehingga anak-anak kita yang sekali belajar gitu, kemudian penempatannya kita sudah tidak carikan lagi senior kita yang akan narik mereka. Oke. Kemudian itu tentang teknis kita, Pak, dalam penempatan kerja. Kemudian dari Bu Sulis apa bedanya PT dengan CV? CV itu kekayaan Ibu, ya kekayaan CV itu lembaga atau badan hukum yang sifatnya masih pribadi, Bu. Jadi kalau Ibu mau membesarkan perusahaannya, jangan pakai CV, pakainya PT. Kalau saya bilang gini, Bu, CV itu adalah rumah yang dikasih papan nama, Bu. Ya, rumah pribadi yang dikasih papan nama. Jadi sebenarnya kayaknya masih kekayaan Ibu juga. Berbeda
Kalau PT, kekayaan PT dengan kekayaan ibu itu sudah berbeda jauh. Ya, jadi kalau mau dibesarkan, itu biasanya bank atau investor lebih tertarik pada PT daripada CV. CV itu masih pribadi. Mas Warto, saya kembalikan. Pak Soeharto. Siap. Boleh saya bacakan ini dari kolom chat, ada pertanyaan kawan-kawan, boleh saya bacakan? Oh boleh Pak, silakan. Oke, yang pertama ini ada dari 228641, nggak disebutkan nama. Pertanyaannya adalah, kalau badan hukum PT, apakah LKP bisa dapat bantuan pemerintah seperti PKK, PKW, atau bantuan lainnya? Itu satu. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Pak Sudirwo. Pak Sudirwo menanyakan, mohon apakah bisa forum LKP memfasilitasi pembuatan PT dengan biaya yang paling murah? Ada yang kasih biayanya 1 juta atau ada kerjasama dengan Ekraf memberikan pembuatan PT gratis? Nah, itu ada 2 pertanyaan yang saya bacakan. Silakan, saya kembalikan ke Pak Soeharto. Oke, baik. Bisa ditambah lagi Bapak Ibu? Mungkin 1 orang lagi untuk bertanya. Silakan. Ya. Bali. Pak dari Depok Pak mau bertanya. Pak Warto. Sebentar Bapak, Bali dulu Pak ya. Dari Bali. Dari Bali silakan Pak. Ya, selamat pagi. Narasumber Pak Eko. Baik Pak. Pak dari Depok Pak. Ya, jadi sebentar, Pak ya, dari Depok sebentar, kita dari Bali dulu. Oke. Silakan, Pak. Saya singkat saja apa yang dipaparkan oleh Pak Eko yang ganteng, kemudian ya gitu ya. Ya, jadi penampilan milenial yang ke depan data yang sudah disampaikan guru bisnis, misalnya kalau guru yang kan lain Pak dan teman-teman yang lain, Pak Eko mungkin masalah cash flow, kemudian BIP atau break even point yang diharapkan dalam cash flow itu mungkin dalam perencanaan Pak Eko dan sekarang action itu berapa tahun atau mungkin ada perhitungan khusus, karena yang lain-lain kan sudah disampaikan tadi, sudah kami supaya juga bisa di-share pengalamannya dengan katakanlah satu PT dulu, kemudian muncul PT yang lain dan PT-PT yang berikutnya, masing-masing PT itu pulang pokoknya, itu artinya break even point-nya tidak untung dan tidak rugi, itu berapa tahun. Dengan asumsi bukan COVID, Pak. Kalau asumsinya COVID ya break even point-nya bisa lama. Kan begitu misalnya Pak Eko. Jadi itu aja sedikit Pak Eko untuk memberikan kesempatan pada teman yang lain. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Baik Pak, Pak Eko mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan teman-teman tadi Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Warto dan semua teman-teman yang bertanya. Yang pertama tadi, apakah dari Pak Syahril ya di kolom chat sampaikan, apakah kalau LKP yang memiliki yang di bawah badan hukum PT, apakah bisa mengajukan PKK sama PKW? Baik, saya jawab Pak. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sekarang PT sedang menjalankan LKP dan badan hukumnya itu lembaga atau yayasan atau apapun, itu jangan dimatikan Bapak Ibu. Ya, jangan dimatikan. Silahkan tetap terus saja digunakan itu, boleh. Itu kepentingannya untuk apa? Yaitu ini untuk untuk menampung program-program non bisnis, kalau saya bilang gitu. Menampung program-program non bisnis, program-program bantuan dari pemerintah seperti PKK, PKW, PKKU dan PKWU. Itu silahkan tidak menggunakan, tidak apa-apa. Tapi karena aturan dari Kemendikbud sendiri, Pak, itu PT boleh mendirikan LKP. Gitu. PT boleh mendirikan LKP. Jadi
Saya memang pernah dengar bahwa kalau yang berbadan hukum PT tidak boleh mengajukan PKK, PKW dan segala macam. Sehingga saran saya tetap aktifkan kalau untuk PKK hukum yang untuk pengembangan bisnis, kayak hukum yang bisnis berupa. Nah, ke depan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang sudah melakukan 6 aspek yang tadi saya sampaikan, ya, 6 aspek administrasi, keuangan, market dan marketingnya, operasional, kemudian SDM dan sustainable business development plan, itu Bapak Ibu saya kira sudah ya bukan tidak butuh ya sudahlah jadikan PKK PKW itu hanya sebagai kontribusi kepada pemerintah, bantu pemerintah untuk menyelenggarakan programnya lah, kira-kira begitu. Pertama adalah apakah forum LKP bisa mengkoordinir pembuatan Bapak Ibu kalau kita mau terjun secara serius mendirikan PT ini sebagai atau LKP kita sebagai unit bisnis, saya kira bisa saja kita minta kemudahan dari DPP Forum LKP, tapi kalaupun toh tidak, PT itu hanya 4 juta Bapak Ibu. Jadi saya kira Bapak Ibu orang yang jauh lebih daripada mampu kalau untuk mendirikan PT saja. Biaya notarisnya hanya 4 juta, nah nanti kemudian setoran modalnya silakan disesuaikan. Ingat 20% dari modal dasar. Nah, jadi itu mungkin Pak Zul bisa bantu jawab, Pak Zul, apakah forum DPP Forum LKP bisa memfasilitasi untuk membuatkan PT secara kolektif? Baik, terima kasih Pak Eko. Baik, dari teman-teman tadi ada beberapa yang bertanya yang berkaitan dengan kebijakan Forum LKP di Indonesia. Ini apa yang disampaikan ini sangat, saya boleh mengatakan ini sangat diperbolehkan dan sangat bisa kita lakukan itu apabila kita ada sebuah kerjasama yang baik di antara teman-teman. Bahkan di kita hanya baru beberapa saja para pendiri itu sudah membuat sebuah perusahaan bergerak dalam marketplace yang sudah kita dirikan, yang mungkin nanti kalau sudah berjalan maksimal nanti akan realisasi kepada teman-teman yang ada di daerah. Nah, kemudian apakah di daerah itu bisa difasilitasi oleh DPP dalam membuat PT? Kalau kita menggunakan atas nama DPP atau menggunakan atas nama forum, itu mungkin di daerah juga bisa melakukan PT-nya atas nama para pengurus yang ada di daerah, itu boleh-boleh saja. Nah, kalau kita mengacu kepada yang DPP, ini harus baru tapi kita sementara ini masih bergerak dalam bidang aplikasi yang sudah kita launching itu waktu di teman ini dulu. Insya Allah nanti kalau misalkan ada teman-teman dari daerah DPD yang ingin membuat PT ada kesulitan, insya Allah kita akan nanti oleh konsultasi nanti Japri dengan saya, insya Allah saya akan coba bantu, karena saya juga di Bandung sendiri ada beberapa PT dan perusahaan saya sendiri yang sudah berjalan baik, juga bisa sharing dengan teman-teman, kita mengatasnamakan pribadi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di daerah. Begitu kira-kira Pak Eko. Terima kasih Pak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah suara saya didengar? Masih jelas Pak Eko. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang BEP, break even point. Pak, Bu, ya memang begini. Kalau kita mendirikan PT sementara kita belum punya rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang, ya memang harus dirumuskan dulu rencana strategisnya. Kami di setiap PT itu punya hanya 3 tahun Bapak Ibu. Jadi kita membangun hotel, itu kita rencanakan hanya 3 tahun BEP-nya. Gitu. Kita bangun restoran hanya 1 tahun BEP-nya. Alhamdulillah restoran itu malah dalam 1,5 tahun itu BEP sudah kembali. Sudah tercapai BEP. Nah kemudian di LKP pun begitu, kita bangun asrama dengan kapasitas 600 peserta, itu kita tetap targetkan BEP hanya dalam waktu 4 tahun. Yang lain antara 3 sampai 4 tahun itu kira-kira kalau kita bicara tentang
break even point. Dari omset yang kita dapat setahun itu ketika kita kalikan 3 dalam waktu 3 tahun itu sudah mengcover seluruh biaya yang kita keluarkan untuk membangun masing-masing unit bisnis yang tadi saya sampaikan. Baik, Pak Eko, sebentar ada tambahan sedikit Pak Eko. Silakan. Tadi saya dengar tadi ada teman-teman dari mana tadi yang bertanya apakah perusahaan PT boleh mengakses program PKW PKK ya masalah tadi. Ya betul sekali itu untuk mulai dari tahun 2000 berapa ya, baru-baru 3 tahun ke sini lah kalau masalah baru-baru ini, itu sekarang sudah diperbolehkan. Kalau dulu memang harus yayasan, kemudian baru boleh mengakses. Sekarang dengan aturan baru bahwa izinnya pun juga sekarang kan kembali kepada OSS. Nah, jadi artinya ini perusahaan PT pun juga sudah boleh. Itu baru sekitar 3 tahun dan mau mengakses program PKW, PKK, program yang ada di Kemendikbud, memang di situ ditulis nanti melampirkan akte notaris. Nah, tapi di situ tidak disebut dengan melampirkan akte notaris yayasan gitu, tapi notaris kita PT juga kita memiliki akte notaris. Itu kira-kira Bapak dan Ibu dan perbolehkan sepanjang kita sekarang sudah memiliki akte legalitas yang sah, kemudian izin yang dikeluarkan berdasarkan aturan pemerintah dari daerah masing-masing itu memiliki izin itu tidak boleh bisa mengakses. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih tambahnya Pak Zul. Ya, baik. Jadi tidak masalah. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita lanjutkan. Ada waktu ini untuk bertanya lagi ya. Dari mana silakan Bapak Ibu sebutkan asal provinsinya. Surabaya. Oh, Mas Canun ya. Ya. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam Canun. Wah, luar biasa. Saya senang berbagi dengan Pak Eko. Pak Eko, ini saya juga merasakan hal yang sama ya. Saya sudah PT juga. Tetapi memang dalam kondisi saat ini dompet sedang tidak sehat Pak Eko. Nah, maka dari itu mungkin dalam waktu dekat ini mohon dibagi tips dan triknya untuk saya dan kawan-kawan daripada ngajak nangis berjamaah, yuk senyum berjamaah. Mudah-mudahan Pak Eko bisa memberikan tips dan trik dalam waktu dekat ini sebagai obat pilu supaya dompetnya segera sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya disampaikan Pak Eko 99,9% saya setuju ya Bapak Ibu. Hari ini kalau Bapak Ibu tidak menggunakan PT, proyek-proyek besar tidak bisa diambil. Itu aja, nanti pas giliran saya nanti saya sambung Pak Eko. Tanggal 2 Mei insya Allah saya. Terima kasih Master, silakan dilanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Dari mana? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Pak Eko saya mau tanya nih. 12 kita dijanjiin jam 12:30 ya. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Iya, saya kan sering nih banget nih stalkingnya punya Pak Eko nih. Mulai. Suaranya hilang Mas Aris. Iya, Mas Eko. Kedengeran. Halo. Iya. Saya pengen tanya nih Pak Mas Eko lah, manggilnya lah. Ini Mitan Resident Hotel nih yang di Simmitnya gimana nih? Saya update nih. Kalau ini udah dapat ya kan. Nah ini yang saya kemarin baru ngeliat nih. Keren juga nih Mitan Resident nih. Nah ini gimana nih Pak Eko ceritanya nih? Bolehlah sharing ya. Terima kasih itu aja Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada lagi? Mungkin bisa satu lagi Bapak Ibu ya. Lagi pertanyaan silahkan. Langsung. Ini nggak berjawab. Langsung saja dari mana Ibu? Ini lagi berjawab nanti. Oke, kalau belum ada mungkin Eko bisa jawab dulu ya Pak Eko. Dari Surabaya. Silakan. Oke.
Pertama dari Cak Nun. Cak Nun, apa yang bisa dilakukan saat krisis seperti ini, di mana kebanyakan cash itu memang sedang mengalami penurunan. Itu bukan hanya terjadi di kita. Para bilioner dunia itu kayaknya tahun ini turun 51%, Bapak. Jadi kita tetap harus bisa senyum walaupun sekarang ini mungkin penurunan omset dahsyat ya. Di dalam 2-3 bulan ke depan juga mungkin masih bisa kita rasakan penurunannya. Tapi banyak orang yang mengalami hal yang sama. Yang kedua, saya selalu di bisnis, Pak, Bu, itu memiliki cadangan cash untuk 3 bulan operasional. Jadi itu kalau di bisnis. Begitu juga di keluarga atau di rumah masing-masing. Kita harus punya cadangan 3 bulan operasional rumah. Nah, ini harus dibiasakan oleh semua Bapak Ibu, tidak gampang halu gitu ya, tidak gampang termakan halusinasi bahwa semua yang ada di rekening itu harus bisa dihabiskan di bulan itu. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita semua, sehingga ketika krisis terjadi atau penurunan omset terjadi dalam waktu 3 bulan, itu kita masih bisa bertahan dengan cadangan yang kita sudah siapkan dan hari ke hari bulan 3 bulan cadangan operasional rumah tangga karena kita punya rumah tangga, dan 3 bulan cadangan operasional untuk operasional kantor. Nah, lalu apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Bagaimana caranya cadangan operasional ini tetap cukup walaupun kita belum tahu kapan gitu. Maka saya punya umpamanya di Bu, saya punya 58 karyawan. 58 karyawan ini rata-rata sebulan kita gaji sekitar 138 juta. Nah, terus gimana caranya supaya 138 kali 3 yang kita dapat 3 bulan bisa cukup untuk 6 bulan. Nah, maka kemarin pada saat langsung ada himbauan dari pemerintah untuk social distancing atau wabah sudah menjalar di Indonesia, langsung saya kumpulkan tim bahwa mulai hari kemarin tanggal 18 Maret itu langsung kita working from home dengan status yang bermacam-macam. Kan kita karyawan itu ada yang kontrak, ada yang tetap gitu ya, ada yang daily worker atau karyawan harian lepas gitu. Maka kemudian kita sampaikan keadaannya bahwa kita sekarang sedang menghadapi seperti ini, sehingga teman-teman tidak masuk setiap hari. Karena kalau masuk setiap hari, maka kita tidak melakukan himbauan pemerintah untuk social distancing. Kita harus yang masuk hanya gantian. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang memperlakukan unpaid leave untuk para karyawan saya, di mana mereka setiap hari itu hanya ada 6 orang yang masuk. Biasanya 58 orang ini masuknya bareng. Ini sekarang setiap hari hanya ada 6 orang masuk piket. Jadi kurang lebih mereka akan piket itu 10 hari sekali. Nah, apa yang kita lakukan kemudian? Yang kita lakukan adalah mereka kita kasih tunjangan rumah tangga, kita kasih sembako Bapak Ibu, kemudian kita kasih mereka transport ketika mereka datang, kemudian gajinya kita hitung harian gajinya. Nah, terus kemudian service charge kita kasih. Nah, itu akhirnya yang biasanya 138 juta kita gaji karyawan sehari. Sebulan LKP itu bisa kita tekan, penekanannya bisa 30%, bisa 60%. Jadi kita ngelola budget itu sekarang hanya 30 sampai 40 dari budget biayanya. Nah, artinya akan 6 bulan sampai akan datang dengan normal. Dan kasus seperti ini, sebagian karyawan kita working from home atau dirumahkan,
kemudian kita bisa tekan pengeluaran sampai dengan 60%. Itu yang kami lakukan Pak Cak Nun. Cak Nun, siap. Ya, Cak Nun. Yang terakhir adalah yang kita lakukan bagaimana ini supaya kita ini tetap jalan, ada cash in gitu ya, ada revenue masuk. Tadi saya sampaikan bahwa lakukan atau berikan pelatihan kursus, Pak. Pelatihan online gratis, Pak. Nah, di saat pelatihan online gratis itulah di akhirnya kemudian kita sampaikan bahwa kita membuka pendaftaran. Bapak Ibu, pendaftaran di ID Indonesia itu sekarang 400.000. Jadi kalau seandainya dalam 1 bulan itu kita bisa 50 saja yang mendaftar gitu ya, maka kita punya tambahan dana operasional 20 juta. Ini yang kita lakukan. Jadi begitu kita mengalami penurunan revenue. Ya ono cilik-cilik ono kok lek ono ya nggone tangga-tangga aku diter lek tangga-tangga aku teko Pak ono enggak 10 enggak 15 ngono Pak. Pak Eko. Cak Nun kayaknya ngobrol terus Pak Cak Nun. Oh, Pak Cak Nun. Siap. Baik, saya teruskan. Jadi begitu kita berikan kursus online gratis, kemudian di akhir kursus online gratis itu kita jualan. Dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Tadi saya sampaikan bahwa kita pendaftaran kursus di AID itu 400.000 pendaftaran saja. Maka begitu mereka bayar pendaftaran ada 50 orang saja sudah 20 juta, lumayan untuk pertambahan biaya operasional di kantor, bayar listrik dan segala macam. Yang ketiga, yang berikutnya biasanya kalau mereka mau bayar program kita berikan diskon seperti tadi sudah saya sampaikan. Mereka yang bayar dan yang daftar dan bayar program dalam waktu Maret, April, Mei kita berikan diskon 500.000 sampai 2 juta rupiah. Nah itu ternyata pesan itu sampai pada masyarakat dan masyarakat bergerak. Alhamdulillah dari Maret kemarin pendaftaran itu tidak berhenti di ID Indonesia dan pembayaran juga begitu. Itu Cak Nun. Itu terkait terkait strateginya untuk tetap mengamankan dapur kita, baik dapur rumah tangga maupun dapur bisnis kita. Saya kira begitu. Dari yang terakhir, sebentar Ibu, tadi ada dari sebentar nggih. Tadi dari ada Mas Haris di Depok. Apa yang kita lakukan sekarang ini, kita memang sedang mengakuisisi beberapa properti hotel, Bapak Ibu. Yang Mas Haris tadi sampaikan adalah Midtown. Nah, kita mengakuisisi beberapa operasional kamarnya Midtown untuk kita jadikan operasional IDEA Indonesia. Nah, di sana nanti kita akan buka kantor operasional, kita juga akan membuka kantor untuk pemasaran operator hotel di seluruh Indonesia. Nah, maka itu yang kita lakukan, Mas Haris ya. Cerita lengkapnya Japri ya. Oke lah, Japri malah. Ya, halo. Thank you. Pak Eko. Oke, monggo Ibu. Izin tanya. Mau tanya. Silakan ke Mas Warto hak monitor. Izin Mas Warto. Dari mana Ibu? Tanya ya, perkenalkan nama saya Dwi dari LKP Mutiara, Kabupaten Cirebon. Ya, Pak Eko. Ya, Cilacap Jawa Tengah, anak buahnya Pak Joko. Ya, Pak, luar biasa. Muda, milenial bisnisnya. Kalau tidak salah saya mengikuti materi seminar Pak Eko saat digelar karya di Taman Mini ya Pak Eko. Oh, iya. Iya, saat itu Pak Eko membawa staf dan karyawannya banyak sekali, luar biasa. Ya, benar. Ya, ini Pak Eko, senang sekali ini banyak LKP yang bisnis besar-besar. Namun di sini yang mengikuti seminar ini
ada dari beberapa yang mungkin masih malu-malu baru mau tumbuh seperti itu ya Pak. Nah, LKP saya kebetulan di bidang busana, saat digelar karya juga sudah mengikuti fashion show di akhir acara. Terima kasih Pak Zul saat itu memberikan kesempatan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Eko, tadi yang disampaikan membuka bisnis yang bisa terintegrasi dengan LKP. Nah, untuk menjahit nih Pak Eko, di sini teman-teman saya banyak yang LKP menjahit mengikuti seminar ini. Kira-kira bisnis apa yang bisa terintegrasi dengan LKP ini? Selain di busana, saya sedang membuka kuliner kecil-kecilan, tapi masih Pak Eko, mohon sarannya supaya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Eko. Baik, terima kasih Ibu. Mas Warto, gimana, langsung dijawab atau ditampung dulu? Pak Sahril? Halo, halo. Ya, ini langsung dijawab, tampung dulu. Halo. Halo Peko. Ya, halo Pak Zul. Pak Warto, Pak Arpinus. Oh, ini Pak Arpinus. Iya. Pak Warto gimana? Diizinkan? Pak Warto sepertinya off ini Pak. Monggo Pak, langsung saja Pak. Saya sengaja ya Pak ya? Ya, langsung saja. Assalamualaikum Peko. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Arpinus. Luar biasa. Makasih Pak. Pak Eko, saya mau sedikit nanya ini. Ini mungkin bisa menjadi semacam ajuan bagi teman-teman di daerah nanti. Ya. Dari beberapa pengamatan saya, ada beberapa lembaga kursus yang saya pernah temukan. Dan lembaga kursus ini cenderung lembaga kursus besar. Mereka memiliki sebuah korporasi, artinya berbadan hukum bisnis PT. Tetapi saya lihat izinnya masih dalam bentuk yayasan. Saya nggak tahu izinnya berbentuk yayasan ini apakah dalam rangka menyikapi supaya bisa mendapatkan bansos, atau mungkin karena banyak juga yang memiliki semacam persepsi kalau lembaga kursus itu berbadan hukum PT, maka itu nanti akan dianggap sudah mampu, dianggap sudah established gitu. Sehingga mungkin atas dasar itulah mereka masih banyak yang menggunakan izin atas nama yayasan. Sebetulnya mereka sudah berbadan hukum PT dan sebagian sahamnya itu sudah dijual kepada masyarakat walaupun belum melalui IPO, Pak. Nah, saya pengen tahu kira-kira Pak Eko seperti apa melihatnya ini? Karena yang saya tahu ini agak susah, Pak. Karena ketika nanti kita berbadan hukum PT, maka ketika kita mengajukan kredit umpamanya, tentu saja nanti izin operasional diminta. Nah, ketika izin operasional diminta di situ badan hukumnya yayasan, ini kan ada sesuatu yang tidak sinkron gitu ya. Nah, mungkin Pak Eko melihatnya seperti apa? Mohon pencerahan Pak Eko. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Arpinus. Baik, saya langsung jawab saja ini dari kepada Bu Dwi dan Pak Arpinus sambil menunggu moderator kita kembali lagi ke forum. Ini kayaknya lagi ke toilet beliau. Yang pertama Bu Dwi, jadi apakah model sistem integrasi bisnis ini sebenarnya kita hanya perlu membuat satu fondasi bisnis yang kokoh, salah satu saja bisnis kita, Bu. Contoh umpamanya Ibu punya bisnis menjahit kecantikan atau apa tadi. Terus kemudian Ibu sekaligus membuka gerai, jangan gerai makanan gitu. Kalau gerai makanan saja ya itu akan repot dari awal lagi. Tapi buat bisnis yang marketnya itu sudah ada. Siapa? Peserta kursus Ibu. Nah, kalau Ibu kursus di bidang kecantikan, maka yang harusnya kursus dibuka itu adalah stokis atau supply untuk bahan-bahan kecantikan. Kemudian
mereka diajarkan untuk buat kursus yang mensuplai semua barang-barang kebutuhannya. Nah, ini termasuk salah satu yang disebut dengan integrasi bisnis. Yang berikutnya, kalau Ibu buat busana dan kecantikan atau tata rias kecantikan, yang bisa dilakukan berikutnya adalah buat wedding organizer, Bu. Nah, wedding organizer itu kalau mamanya nanti ada wedding, yang mengerjakan adalah anak-anak di bawah kendali Ibu, tapi anak-anak yang kursus di depan di tempat Ibu. Nah, ini bisa dibuat juga. Nah, terus terang Bapak Ibu, saya membuat integrasi bisnis itu belajar dari bis Rosalia Indah, Pak Bu. Bis ini saya sebut merek ya, salah satu bis di Jawa Tengah, ini tetangganya Pak Jokowi. Ini bis, saya dari Lampung dulu kuliah di Jogja, itu setiap dari Lampung berangkat ke daerah Serang, berangkat ke Jawa, itu mampir daerah Serang. Di situ orang semua turun dan semua makan. Dia siapkan restorannya. Kemudian semua ke toilet, dia siapkan toilet umumnya. Kemudian bis-bisnya itu yang jumlahnya konon ceritanya 200 biji itu tidak pernah mampir di pom bensinnya orang lain. Dia punya bisnis pom bensin. Kemudian kalau mobil-mobilnya rusak, Bu, dia punya bengkel sendiri. Nah, dari yang awalnya hanya perusahaan transportasi darat ya, berupa bis antar kota antar provinsi, kemudian dia buat restoran, dia buat sebagai informasi konon ceritanya kebetulan anaknya ini kuliahnya banget istri saya. Dari aja Bu, setiap 40 juta. Jadi menarik. Sistem integrasi bisnis itu salah satu bisnis kita. Kemudian bisnis itu untuk mensuplai kebutuhan bisnis core kita. Kalau idea itu siswanya setiap tahun 800, 1000 banknya. Kemudian mereka, maka kita siapkan restorannya, kesehatannya. Nah, ini yang kemudian jadi di sistem bisnis yang kita lakukan sekarang ini. Termasuk kenapa kita akan mengakuisisi bisnis hotel dan restoran, karena anak-anak kita itu penempatan, walaupun sekarang itu sudah 582 hotel yang ada anak kita di posisi supervisor ke atas gitu ya, yang mereka pasti milih sesama alumni untuk dijadikan karyawan. Tapi kita berpikir ke depan kita harus membuat sebuah langkah antisipatif ketika semakin banyak lembaga pelatihan perhotelan, maka kita harus menguasai bisnis hotel itu juga. Nah, maka itu yang akhirnya menjadi latar belakang kenapa ada 5 PT yang bergerak di 5 bidang yang semuanya saling memiliki keterkaitan. Yang kedua Pak Arvinus terkait PT yang masih malu-malu ya Pak ya. Yeah. PT tapi operasionalnya masih di bawah yayasan. Saya izin share sedikit ini Pak Arvinus. Jadi yang ini Pak Arvinus, ini 6 aspek yang buat bisnis kita scalable dan bankable. Kenapa kok teman-teman kita sudah punya PT tapi legalitasnya masih pakai yayasan? Karena PT-nya pasti belum benar, Pak. Gitu. Dia hanya berupa akta pendirian PT doang gitu. Sementara kan masih banyak yang perlu dilengkapi. OSS-nya harus, NPWP, rekening banknya, kemudian izin domisili, kemudian SIUP TDP kalau dulu Pak ya. Kemudian termasuk izin operasionalnya. Jadi kalau hanya berbentuk PT, Pak, punya akta PT, memang itu tidak operationable, Pak, tidak operatable gitu. Jadi tidak kalau kita mau berbisnis dengan badan hukum PT, maka lengkapi saja semuanya. Apa yang seperti yang kita lakukan di IDEA itu Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini. Nah, maaf. Nah ini Pak. Jadi dari mulai akta pendirian, biasanya
teman-teman yang punya PT itu Pak berhenti pada ini Pak, pada akta pendirian dan surat keputusan Menkumham gitu. Nah, kemudian setoran modalnya tidak diurus Pak. Nah, kemudian pembukaan rekening banknya tidak diurus, kemudian keterangan domisili, NPWP, OSS-nya, kemudian SIUP TDP itu biasanya tidak diurus. Itu yang membuat akhirnya mereka punya akta PT, tetapi tidak diaktifkan. Nah, kalau saya bilang itu PT-nya PT bodong atau PT kosong. Ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah berani repot sedikit di awal dengan melengkapi seluruh bagian administrasi dari PT. Mungkin itu Pak Arvinus, monggo. Ya, saya sejalan dengan pemikiran Pak Eko, tapi ini bukti empiris yang saya temukan itu justru kursus dalam tanda petik kursus besar, Pak. Ya. Artinya secara bisnis kursusnya itu established. Ya. Tapi mereka masih belum mau, masih menggunakan izin dengan berbadan hukum PT. Ya, walaupun memang secara regulasi lembaga kursus itu bisa berbadan hukum PT. Gitu. Tapi mereka masih menggunakan yayasan. Ini kan semacam ambivalen yang saya nggak tahu dasar pertimbangan dia seperti apa gitu. Makanya saya mencoba tanya sama Pak Eko, siapa tahu Pak Eko lebih paham. Gitu. Mungkin begini. Jadi saya lanjut Pak. Mungkin begini Pak. Teman-teman ini memang belum punya rencana untuk scale up bisnisnya Pak. Teman-teman ini baru yang di bisnis kursusnya, tetapi mereka hanya berpikir untuk menjalankan bisnis itu as a kursus, as LKP, tidak butuh investor gitu. Mereka karena tidak mau mengembangkan bisnis, maka mereka tidak butuh investor. Mereka tidak butuh bank dalam jumlah yang besar atau bank dalam jumlah yang besar karena memang sekali lagi mereka tidak punya visi atau business development plan yang memang untuk membesarkan bisnis. Nah, kalau kita kan di LKP ini, kalau saya bilang semuanya, kita ini kan rata-rata di mikro. Kebanyakan kita levelnya mikro. Yang mikro itu sampai dengan 300 juta. Kemudian kecil itu sampai omsetnya 4,8 miliar setahun. Nah, itu yang mungkin ada yang 4,8 miliar setahun, tapi ini tidak banyak. Kalau Pak Zul ini DPP mau melakukan survei, Pak, itu keren banget, Pak. Sebenarnya seluruh anggota forum kita itu level bisnisnya itu di level apa sih? Apakah mikro yang maksimal 300 juta omsetnya setahun itu berapa buah? Di atas 300 juta sampai dengan 4,8 miliar itu berapa buah? Kemudian 4,8 sampai dengan 50 miliar itu berapa buah? Di atas 50 miliar itu berapa buah, Pak? Sehingga kita tahu di forum LKP ini derivasi atau perbedaan level bisnisnya itu di level mana paling banyak, sehingga DPP nanti bisa membuat sebuah modul untuk pengembangan bisnisnya. Umpamanya yang level mikro itu harus banyak tentang modul tentang sales and marketing. Terus kemudian, maka DPP membuat modul pelatihan khusus untuk sales and marketing yang banyak. Nah, kalau ini kan pesertanya mungkin 500. Ini kan semuanya berbeda-beda. Ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Ketika saya bicara tentang PT, gitu ya, mungkin yang kecil-kecil itu mikir, kita jalan aja, yang mikro pikir bahwa kita jalan aja cari omset masih agak sulit gitu ya, apalagi kok mikirin buat PT gitu, nggak sampai gitu. Justru kalau umpamanya nanti ada datanya Pak Zul, kita buatkan modul yang bagus, bagaimana mikro itu bisa naik kelas menjadi kecil. Yang kecil bisa naik kelas menjadi menengah, yang menengah bisa naik kelas menjadi besar. Nah, itu yang kemudian untuk yang besar-besar, nah ini kasih tugas juga Pak Zul. Bagaimana yang besar itu bisa mentoring bisnis-bisnis yang menengah supaya bisa ikut besar. Karena saya terus terang sampai dengan sekarang itu
punya mentor yang bisnisnya memang besar gitu, sehingga saya ngikutin cara-cara korporasi mentor saya dan ya hanya ngikutin aja sebenarnya, enggak perlu banyak berpikir gitu. Itu yang kemudian kita bisa menjadi besar. Saya kira begitu Pak Arpinus. Kenapa teman-teman tetap pengen tetap they want to stay small gitu ya? Itu karena mereka tidak punya business development plan ke level berikutnya, ke level menengah ataupun besar. Sehingga ya, nyaman dengan yang seperti ini. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Oke, waktunya 5 menit lagi Pak Eko. Baik, kalau gitu saya closing saja Pak dengan sebuah dengan closing statement ya Pak ya. Baik, teman-teman, saya dulu memulai kursus tahun 2009, kemudian sampai dengan 2015 saya sudah jadi juara 1 di Provinsi Lampung. Saya merasa waktu itu I am the best gitu ya. I was the best in 2015. Kemudian di 2016 saya juara 2 nasional. Saya merasa wow, I'm the second in the national level. Saya jadi yang kedua terbaik di level nasional. Tetapi kemudian setelah itu saya mengikuti satu komunitas Pak Bu. Satu komunitas bisnis. Kemudian di komunitas itu saya benar-benar dipukul, ditampar habis-habisan. Saya belajar tentang korporasi. Maka di 2017 itu saya mulai sadar gitu, melek bahwa semua bisnis itu bisa di scale up. Tetapi tidak semua orang mau men-scale up bisnisnya. Maka sebenarnya keputusan Bapak Ibu untuk kemudian memulai belajar, bertransformasi, berhijrah dari cara-cara menjalankan bisnis yang biasa-biasa saja menjadi pola-pola atau cara-cara korporatif itu menjadi kunci dari perubahan level bisnis yang Bapak Ibu nanti bisa capai. Ketika 2017 saya kemudian memulai mengkorporatisasi bisnis saya yang benar-benar dari sebuah LKP tua, LKP yang dikelola apa adanya begitu-begitu saja, saya merasakan ada milestone, ada perubahan yang begitu besar, begitu saya mulai korporatisasi bisnis saya. Sekarang ini Bapak Ibu, saya menggaji direksi saya di holding itu gajinya puluhan juta. Kenapa? Karena ternyata begitu kita masuk ke mindset korporasi, kita menjadi tidak gengsi lagi kalau anak buah kita lebih pintar daripada kita. Bahkan direktur administrasi dan keuangan saya itu adalah orang yang saya gaji, saya kasih mobil, saya fasilitasi gaji yang cukup besar, dan tinggalnya di Bekasi, Bapak Ibu. LKP saya itu di Lampung, dia tinggalnya di Bekasi. Kemudian setiap sekali saya kasih untuk pulang pergi ke Lampung, stay di Lampung seminggu, saya kasih hotel, balik lagi ke Bekasi. Tapi apa yang terjadi? Begitu mindset kita adalah mindset besar, mindset korporasi, kita sanggup untuk menjadi atau untuk merekrut orang-orang yang lebih hebat dari kita. Apa yang terjadi adalah jalan-jalan menuju good governance corporate atau cara-cara kita mengelola organisasi bisnis dengan cara yang hebat itu ternyata terbuka luas sekali. Nah, maka pertama jangan takut Bapak Ibu, jangan ragu untuk berubah mengelola LKP kita dengan ala korporasi. Kedua, jangan takut merekrut orang-orang yang lebih hebat dari kita. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjadi lebih besar. Terima kasih Pak Zul, Pak Arpinus, Pak Ketum, dan seluruh teman-teman, moderator dan hostnya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwarto masih ada di sini? Pak Suwarto kayaknya udah masih ada. Baik, oke. Bapak Ibu semuanya ya. Kita sekali. Ibu, materi. Ya, siap Pak, siap.
Dulu aja. Aku sedikit nanti ya. Japri aja. Oke, baik. Japri. Baik, Bapak Ibu. Japri aja, waktu udah habis. Ini materinya. Ya, materinya luar biasa ya. Moderator punya kuasa. Mungkin Pak Ketum ada mau menambahkan? Ketum. Kedengaran? Dengaran, Tum? Dengaran, Pak. Siap. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Mas dan punya keberanian. Saya berharap bahwa akan muncul orang-orang seperti Mas Eko seperti ini dari semua provinsi. Kalau kemarin Pak Joko dari Jawa Tengah yang umurnya sudah cukup 60 tahun, itu adalah mengawali dari kesuksesan mengelola kursus dan pelatihan ini. Saya berharap kalau sekarang sudah muncul dari Lampung, nanti juga akan muncul LKP ini dari semua provinsi yang ada. Ini yang pertama. Saya kemarin dibilang bahwa sekjen kita, Pak Zulkifli Adam, ini juga telah membangun gedung yang sangat besar di Bandung. Ini adalah awal daripada kesuksesannya. Semoga nanti tidak hanya membangun gedung, tapi juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga menjadi kekuatan korporasi lembaga dan ini menjadi diperhitungkan oleh seluruh bangsa ini. Saya berharap bahwa kursus dan pelatihan ini telah mengadakan seminar-seminar ini sudah cukup bagus. Saya berharap sekjen mampu untuk mengawal ini terus dan akhirnya kita akan nantinya punya seperti ruang guru. Ruang guru ini forum pengelola pelatihan. Dan tentunya kita bisa kerjasama dengan semua asosiasi ataupun organisasi di Kementerian Pendidikan maupun di kementerian-kementerian yang lain, sehingga kita tidak hanya seruang guru, tapi kita akan menjadi organisasi yang dasar, yang diperhitungkan oleh masyarakat Indonesia. Syukur ke depan kita bisa menyaingi organisasi sebesar Muhammadiyah. Kalau dulu 100 tahun yang lalu, atau 101 tahun yang lalu, itu sudah ada Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama. Sekarang 2 tahun ini sudah ada forum pengelola kursus dan pelatihan. Ini adalah orang-orang hebat menurut saya, dan ini adalah pembelajaran yang begitu keren. Tentunya ini jangan hanya berhenti di sini, tapi kita akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa yang diperhitungkan oleh kementerian. Syukur nanti harapan kami yang menjadi hostnya itu bukan dari Tokopedia atau dari Gojek dan dari yang lainnya, tapi ini segera kita rancang setelah rampung ini. Kita akan segera, harapan kami juga kita menjadi hostnya bekerja sama dengan kementerian terkait. Toh yang punya kursus pelatihan ini kita, bukan mereka. Sekarang ini diambil oleh mereka. Menurut saya kita ini seakan-akan kecolongan, karena kemarin kita baru berjuang bagaimana kursus masih berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Mas Eko. Tolong ilmunya, harapan saya tidak ditularkan seperti ini saja, tapi keberanian dan pola pikir. Orang Indonesia ini kadang-kadang berani dan pola pikirnya yang kurang. Mereka punya kemampuan tapi nggak ada keberanian. Itu dah. Mereka punya pola pikir tidak dikurangin ada ya? sikap. Awalnya berapa? 200 Saya itu kira ya? itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Warto, Sekjen, dan kawan-kawan seluruh Indonesia. Semoga dengan COVID-19 ini semuanya bisa tersenyum karena mendapatkan sesuatu dari limpahan dari kekuasaan Allah, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketum, terima kasih masukannya yang luar biasa. Kira-kira ada lagi nggak mungkin dari Pak Sekjen yang ingin menambahkan, atau dari Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia?
Oh, dia juga ada 1. Bukan 80. Oh, 80 Baik. ininya ya. Kita tutup aja Pak Sekjen ya. Pak Ril. Ya, boleh, silakan. Silakan. Pak Saril. Ya, silakan Pak Soeharto. Kita tutup ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Mas Eko, terima kasih banyak. Ya, ilmunya dahsyat sekali. Semoga kita akan terus yang nanya gimana menyuburkan jambu supaya jadi Bapak Ibu, LKP itu bisnis yang luar biasa ya. Bisnis yang sangat menjanjikan. Tingkatkan. Satu pesan dari Mas Eko yang sangat luar biasa yaitu semua bisnis itu bisa di scale up ya, tapi tidak semua orang bisa men-scale up-nya. Luar biasa. Baik, saya dari Suharto, DPD Jambi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Semoga kita sehat selalu, kita sukses semuanya dalam mengembangkan kursus kita ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya tampilkan di grup telepon Pak Eko ditampilkan di grup Telegram ya. Ya Pak Eko, nanti banyak yang minta materinya dibagikan di grup. Minta ya di-share ke grup. Iya. Kayaknya keluar jalannya setelah video selesai. Itu lebih baik. Setiap masangi ya itu nanti baru selesai dari awal sampai akhir Bu. Tenang aja. Urusan 5 menit. Nenek. Itu memang apa? Nenek pada, nenek spray. Apalagi ya? Pak Sekjen, Pak Ketum. Terima kasih ya Pak Sekjen, Pak Jul, dan Pak Ketum, Pak Darudin. Terima kasih ya hari ini. Pak Sekjen, Pak Omo, tapi nanti saya buat stafnya. jadi hal-hal yang mungkin jahit ikut baik ini itu saya jaga dengan laki-laki